wabarakatuh. Welcome to my channel Novita Dwi Saputri. Teman-teman, kali ini aku pengen kasih tahu ke kalian tips punya rumah di usia muda, usia kurang dari 30 tahun. Simak terus videoku. Nah, teman-teman, aku akan cerita menurut pengalamanku sendiri ya ini. Usiaku saat ini 29 tahun dan usia suamiku lebih muda 1 tahun dari aku, usianya 28 tahun. Nah, kemudian aku seorang ibu rumah tangga dan wanita pekerja. Jadi aku itu punya 2 anak. Anak yang pertama umurnya 7 tahun. Kemudian anak yang kedua umurnya itu 2 tahun. Nah, aku pekerjaannya sebagai karyawan swasta di suatu perusahaan. Perjalanan kami dimulai setelah saya dan suami menikah. Nah, setelah saya dan suami menikah, kita itu langsung memutuskan untuk ngontrak di tempat tinggal yang gak jauh dari orang tua, supaya semisal kami kerja, anak-anak itu tidak kerepotan mau kemana. Jadi kami memutuskan untuk menitipkan di rumah orang tua. Nah, kami awalnya itu ngontrak selama beberapa tahun dan qaddar Allah saya hamil anak kedua. Akhirnya setelah saya melahirkan, karena saya kerja, saya menitipkan anak kedua saya ke rumah orang tua. Dan daripada mubazir kayak gitu kan, kami ngontrak tapi nggak ditempati, akhirnya kami memutuskan untuk tinggal sementara di rumah orang tua. Nah, selang beberapa bulan di rumah orang tua, yang namanya rumah tangga kan tentunya kami pengen hidup mandiri. Akhirnya kami memutuskan untuk punya rumah sendiri. Nah, berikut aku akan bagiin ke kalian tips gimana caranya punya rumah sendiri di usia kurang dari 30 tahun. Tips yang pertama, kita itu punya perencanaan keuangan. Karena yang namanya mau punya tempat tinggal sendiri itu kan membutuhkan uang dan tabungan yang enggak sedikit. Nah, kita itu bisa merencanakan. Kalau pengalamanku dulu, kita itu pertama kali perencanaannya itu harus rajin menabung. Jadi sebisa mungkin buat kalian yang sudah bekerja, jangan sampailah penghasilan kalian itu habis untuk gaya hidup, untuk senang-senang aja. Sebisa mungkin sisihkan. Kalau menurut pengalamanku kemarin, aku itu per bulannya itu menyisihkan senilai 1 gram emas atau sekitar 700.000, minimal 700.000 gitu saya tabungkan setiap bulannya. Kemudian yang kedua, aku tuh ngurangi jajan dan makan di luar, karena kan kalau misal makan di luar itu kan tentunya pengeluaran bakal membengkak. Jadi kami sangat-sangat memperhitungkan untuk jajan atau makan di luar itu ya mungkin untuk seminggu sekali atau beberapa bulan tuh sesekali aja, nggak sering-sering kayak gitu. Kita membatasi lah untuk jajan atau makan di luar. Kemudian yang tips yang kedua, kita itu sebelum pengen punya rumah itu harus menentukan rumah yang akan kita beli. Kita harus menentukan kita tuh tabungannya berapa, uangnya berapa, beli rumahnya itu mau KPR atau mau cash. Nah, misal mau KPR, kita tuh mau milih rumah yang subsidi atau yang komersil. Nah, kalau pengalamanku kemarin, aku dan suami itu memutuskan untuk mengambil KPR subsidi karena kami tuh bener-bener hanya modal bismillah aja kayak gitu. Kami memutuskan untuk cari-cari perumahan yang ada di sekitaran tempat tinggal dan tempat kerja kita. Jadi kami tuh pengen punya rumah yang nggak jauh dari tempat tinggal kita ataupun tempat kerja kita. Nah, tips selanjutnya, jika kalian pengen punya rumah di usia muda, mulai
setelah cari-cari info perumahan ya atau rumah yang pengen kalian beli. Kalian bisa cari-cari info melalui orang-orang terdekat, barangkali ada yang merekomendasikan perumahan yang benar-benar amanah. Kemudian bisa cari lewat sosmed kalian, baik melalui Instagram, Facebook, dan lain-lain, atau bisa melalui banner-banner di jalan. Biasanya kalau aku dulu sih info dari banner-banner itu sangat membantu. Nah, setelah dapat info baik melalui medsos, baik melalui banner atau rekomendasi dari teman, kalian itu sebisa mungkin datang ke kantor pemasarannya langsung. Mastiin, semisal kalian dapat info dari banner, apakah di banner itu benar ada promo misal 5 juta all in sampai serah terima, apakah benar kita cuma bayar 5 juta itu udah sampai serah terima kunci, atau masih ada biaya-biaya lain. Nah, kalian harus mastiin di kantor pemasarannya itu. Kemudian setelah kalian dapat info yang kalian pengen dapetin dari marketingnya langsung, kalian itu mulai menabung untuk DP. Misal kalian akan kredit, kan tentunya kredit itu kita harus membayar DP dan booking fee. Nah, kalian tanya ke marketingnya, kira-kira booking fee-nya berapa dan DP-nya itu berapa, seperti itu. Nah, untuk pembayarannya itu biasanya metodenya seperti apa? Ada kan yang setelah booking nanti selang berapa bulan harus langsung lunas DP-nya, ada yang dikasih tenggang waktu beberapa lama. Nah, kalian harus tahu pasti itu supaya nanti kalian itu bisa dengan pasti bisa segera dapetin rumah yang pengen kalian beli. Nah, intinya kalian itu harus tanyain sedetail mungkin jika akan beli rumah baik KPR. Tanyain sedetail mungkin apa yang kalian itu nggak paham, tanyakan dengan pihak developnya. Nah, setelah kalian klop, kalian segeralah lengkapi berkas supaya pihak develop bisa bekerja sama dengan bank memproses pengajuan KPR kalian. Nah, kenapa pengen punya rumah di usia muda? Kalau menurutku pribadi sih, rumah itu kan tempat ternyaman, tempat beribadah, sekaligus tempat menemukan inspirasi. Jadi sebisa mungkin kita itu harus bisa membuktikan ke orang tua kita kalau kita itu bisa mandiri, tidak merepotkan orang tua walaupun sudah menikah, seperti itu. Dan kita harus bisa lebih bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Demikian tips punya rumah di usia muda kurang dari 30 tahun menurut pengalaman pribadiku. Buat kalian yang sedang akan pengajuan KPR atau sedang mencari tempat tinggal, aku doakan semoga segera mempunyai tempat tinggal sendiri. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.